Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah geotomografi mengenai uji resolusi model tomografi bagian uji resolusi checkerboard ya, atau disebut dengan checkerboard resolution test. Uji resolusi model tomografi seismik, evaluasi resolusi dari tomografi bisa dilakukan dengan beberapa cara atau metode, yaitu satu, uji resolusi checkerboard atau uji resolusi papan catur. Yang kedua ada uji resolusi diagonal resolution element atau DRE. Kemudian yang ketiga ada derivatif WXAM atau DWS. Uji resolusi tersebut harus dilakukan pada saat kita melakukan inversi tomografi karena merupakan hal yang penting ya, dengan berbagai alasan, yaitu satu, untuk memperkirakan resolusi hasil inversi tomografi di semua ruang model ya. Jadi hasil dari inversi tomografi itu kita tidak bisa menginterpretasi semua dari tomogram gitu ya. Semua bagian dari tomogram kita tidak bisa menginterpretasinya. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang mempunyai resolusi yang cukup baik yang bisa kita interpretasi. Kemudian yang kedua itu untuk menghasilkan interpretasi yang valid dan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi gitu ya. Jadi pada saat kita dapat penampang tomogram ya, baik itu katakanlah struktur PP, PS maupun struktur PPS. Nah pada saat kita interpretasi ya tentunya kita harus valid ya tomogram tersebut sehingga bisa menghasilkan sesuatu gambaran yang nantinya bisa dipercaya gitu ya, secara ilmiah. Uji resolusi checkerboard ya atau CKB. Nah kita lihat di sini model awal kecepatan CKB atau checkerboard dibuat dengan memberikan anomali kecepatan tinggi dan rendah secara selang-seling relatif terhadap model awal kecepatan seismik tertentu, misal dikali plus minus 10% ya. Nah kita lihat bagian ini model awal, katakanlah kita punya model awal kecepatan seismik satu dimensi. Masing-masing di sini ada dua lapisan. Lapisan pertama mempunyai kecepatan V1, lapisan kedua mempunyai lapisan kecepatan V2. Kemudian kita coba dikali dengan plus minus 10% ya. Katakanlah kita bagi menjadi 4 kotak gitu ya, yang lapisan 2 ini. Nah, kemudian dikali plus minus 10% ya, inilah menjadi model input dari checkerboard ya. Minus 10%, plus 10%, minus 10%, plus 10%, ini minus 10% gitu ya, selang-seling dalam arah horizontal maupun arah vertikal gitu ya. Nah, kemudian waktu tempuh sintetik yang melalui model kecepatan checkerboard tersebut dihitung dengan menggunakan lokasi hypocenter dan stasiun sesuai data real. Ya, kita lakukan proses pemodelan ke depan ya untuk menghitung waktu tempuh yang melalui model sintetik checkerboard yang kita buat ya dengan menggunakan posisi stasiun dan hypocenter yang real. Ya, kita melakukan pemodelan ke depan. Kemudian data sintetik waktu tempuh tersebut seolah-olah kita anggap sebagai data observasi. Ya, jadi ini data waktu tempuh yang melewati model checkerboard seolah-olah kita anggap sebagai waktu tempuh observasi. Nah, pada saat proses inversi tomografi dilakukan dengan menggunakan model awal kecepatan seismik dan data real yang berupa lokasi hypocenter dan stasiun ya. Nah, ini kita gunakan lagi model awal kecepatan seismik satu dimensi ini, kemudian kita forward modeling ya untuk menghitung waktu tempuh sintetik yang melalui model satu dimensi ini yang seolah-olah kita anggap sebagai waktu tempuh kalkulasi. Nah, di sini di inversi kita misfitkan dalam bentuk delta T antara waktu tempuh observasi dikurangi waktu tempuh kalkulasi ya. Ini persamaan umum dan inversi tomografinya adalah AX sama dengan delta T gitu ya. Berikut contoh hasil uji resolusi checkerboard yang pernah kami lakukan ya. Katakanlah kita punya model awal checkerboard. Nah, ini penampang vertikal kita beri nilai anomali plus minus 10% gitu ya terhadap relatif terhadap model awal. Yang warna hitam itu adalah anomali positif, yang warna putih ya lingkaran di dalamnya ini merupakan anomali negatif ya. Nah, ini model awal checkerboard test ya. Kemudian kita lakukan proses checkerboard test yang seperti
tadi saya infokan di slide sebelumnya. Dan ini merupakan recovery dari checkerboardnya ya. Jadi kita lihat ada bagian ya yang dimana nilai dari checkerboardnya ataupun amplitudonya bisa balik lagi, kemudian juga pola dari checkerboardnya juga bisa balik lagi gitu ya. Nah kalau kita batasi di bawah garis merah ini atau di dalam dari garis merah ini merupakan area di mana nilai checkerboardnya itu bisa balik lagi. Nah tentunya nilai checkerboard yang bisa balik lagi baik nilai amplitudo ataupun polanya itu tergantung dari distribusi lintasan sinar gelombang yang melewati zona ini ya. Kemudian juga tergantung dari posisi dari hiposenternya, tergantung juga distribusi dari stasiunnya ya. Jadi ini kira-kira daerah yang bisa kita interpretasi nantinya di tomogram real ya, hasil dari inversi tomografi berdasarkan recovery checkerboard test ini ya. Jadi yang daerah ini berarti yang putih ini berarti di sini tidak ada lintasan sinar gelombang yang lewat ya, sehingga kita tidak punya resolusi dan kita tidak mempunyai validitas ya untuk melakukan interpretasi di zona di luar garis merah ini. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.